28. Malu-malu mau. 2 minggu berlalu. Leo dinyatakan sembuh oleh Dr. Wildan. Ia kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara Rania sangat bahagia karena Leo kini tampak lebih segar dan bersemangat. Rania merasa telah berhasil membuat sang suami lebih cepat pulih dari sakitnya. Akan tetapi, walaupun Rania telah menunjukkan sikap lembut di depan Leo, wanita itu tetap belum bersedia kembali ke rumah keluarga suaminya. Ia mengaku belum siap untuk tinggal seatap dengan Leo. Ia meminta waktu untuk menata hatinya. Leo dan orang tuanya mengerti keadaan Rania. Mereka pun mengatakan akan tetap setia menunggu kesediaan Rania agar kembali tinggal bersama Leo. Pak Zainal dan Bu Mai tidak ingin memaksakan kehendak. Kedua orang tua tersebut memberikan kebebasan terhadap sang menantu. "Kenapa kamu harus jemput aku, Bang? Aku bisa pulang sendiri." Naik angkot atau numpang Liza, Rania tidak menyangka kalau Leo menjemputnya ke kampus saat mata kuliah telah berakhir. "Tadi aku yang antar kamu, wajar kalau aku juga yang jemput. Tapi kamu baru sembuh, kamu jangan terlalu capek." Jemput istri sendiri kok dibilang capek. Tapi aku senang diperhatiin. Leo menunjukkan senyum manisnya di depan Rania. "Aku serius, Bang." "Oh ya, kamu udah makan? Terus, udah minum obat?" Leo terharu mendengar pertanyaan Rania. "Belum, sayang. Aku lebih mengutamakan jemput kamu." "Tuh kan, kamu kenapa ngeyel sih, Bang? Gak ingat apa kata Dokter Wildan? Jangan telat makan." Rania menunjukkan wajah seriusnya. "Iya, bawel." Leo mencubit pipi kiri istrinya. "Kita ke rumah sekarang. Kamu harus makan, terus minum obat." Rania meraih tangan Leo, lalu mereka keluar dari kampus, kemudian memasuki mobil. Kendaraan roda 4 itu akhirnya meluncur. Leo sangat bersyukur karena istri yang ia cintai kini kembali bersikap seperti dulu. Ia menganggap penuturan Dr. Wildan tentang penyakit masa kecilnya kepada Rania membawa hal positif. Ia berhasil meluluhkan hati istrinya. "Makasih atas perhatian kamu, sayang. Aku bahagia banget." Leo membuka pembicaraan sambil mengemudi. "Kalau kamu sakit, siapa yang susah dan sedih? Aku, Bang. Kamu harus tahu itu." Rania masih tetap menunjukkan kekecewaan terhadap Leo. "Iya, sayang. Aku minta maaf." Rania tidak memberikan respon karena terlanjur kecewa atas apa yang Leo lakukan. Ia berpikir bahwa Leo tidak peduli dengan kondisinya yang baru membaik. Ia menganggap sang suami sepele dengan kesehatannya. Kini, Leo dan Rania pun tiba di rumah Pak Bagas dan Bu Farida. Setelah memasuki ruang makan, mereka mendapati Azam dan Ayu, kekasihnya, sedang menikmati makan siang. Azam mempersilahkan mereka duduk. Pria itu telah memaafkan sang adik ipar. "Gimana keadaanmu sekarang?" tanya Azam setelah Leo dan Rania duduk. "Udah sehat, Bang." Leo merasa senang karena kakak iparnya kembali bersikap ramah. "Syukurlah, aku turut senang. Apalagi yang di sampingmu, bahagia banget." Azam melihat ke arah Rania yang sedang mengambilkan nasi untuk Leo. "Gak usah didengerin, Bang. Sekarang kamu makan dulu. Setelah itu minum obat." Rania pun menyerahkan piring yang telah ia isi kepada Leo. Sementara Azam dan Ayu tersenyum melihat perhatian yang Rania tunjukkan. Leo akhirnya menikmati makan siang yang telah Rania siapkan untuknya. Ia merasa kalau dirinya suami paling beruntung saat ini karena diperhatikan oleh sang istri. Sementara Azam saling berpandangan dengan Ayu, melihat Leo yang melirik Rania sambil mengunyah makanannya. Cinta itu kadang susah dimengerti dan ditebak. Rania yang awalnya sulit menerima maaf dari Leo atas apa yang terjadi di antara mereka, kini justru luluh. Ia kembali jatuh cinta kepada laki-laki yang telah menikahi dirinya tersebut. Ia bahkan merasa takut kehilangannya. Minggu sore, Leo mengajak Rania ke gedung Gonggong. Laki-laki itu ingin mengungkapkan keseriusannya untuk kembali hidup bersama sang istri. Ia sangat yakin
kalau Rania akan menerima dirinya. Ia menyadari perubahan sikap wanita tersebut dalam beberapa minggu ini. Kenapa kita harus ke tempat ini, Bang? Terus, tadi kamu juga bilang mau ngomong sesuatu yang penting. Ada apa? Rania langsung melontarkan pertanyaan setelah mereka duduk di bangku taman yang ada di sekitar gedung gonggong. Leo pun meraih tangan Rania, lalu berkata, "Aku ingin menjemputmu agar kembali pulang bersamaku." Pulang? Kita baru sampai, Bang. Rania tidak mengerti dengan maksud Leo. Aku ingin menjemputmu dari rumah papa dan mama, lalu kembali pulang ke rumah kita. Aku ingin kita hidup seperti dulu lagi, sebagai suami istri yang seutuhnya. Apa kamu gak kangen dengan suamimu yang tampan ini? Leo memberikan penjelasan kepada Rania. Rania pun menghela napas. Ia menyadari kalau dirinya masih sangat mencintai Leo dan tidak ingin berpisah lagi dengannya. Ia yakin ingin kembali melanjutkan hubungan mereka. Aku memberimu kesempatan dan aku juga akan mencabut gugatan cerai yang telah aku kirimkan ke pengadilan agama. Tapi kamu harus janji untuk tidak menyakitiku lagi. Rania pun berhasil mengeluarkan kalimat itu dari bibirnya. Leo sangat bahagia. Ia pun langsung berdiri lalu mengangkat tubuh Rania. Terima kasih sayang, aku janji akan selalu membahagiakanmu. Turunin, malu kalau ada yang lihat. Rania sangat terkejut dengan reaksi yang Leo tunjukkan. Biarin, wajar dong seorang suami menggendong istrinya. Leo memainkan matanya. Ternyata Bayu menyaksikan kemesraan Leo dan Rania sejak tadi. Ia pun menghampiri kedua insan itu. Bang Leo. Leo menoleh ke arah suara tersebut. Bayu, ngapain di sini? Kau ngikutin kami? Leo kesal. Kau dicariin cewek tuh. Dia ada di sana. Bayu menunjuk ke arah seorang wanita yang sedang berdiri di sekitar tempat itu. Leo akhirnya menurunkan Rania. Ia pun menghampiri gadis yang sedang berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang Rania ceritakan 2 minggu yang lalu kini ada di hadapannya. Ia pun mengajak orang tersebut menemui Rania. Aura? Rania bahagia melihat gadis yang kini berdiri di samping Leo. Kenapa nggak bilang-bilang kalau kamu udah sampai di Tanjung Pinang? Aku pengen kasih kejutan. Rania dan Aura pun berpelukan. Kamu kenal Bayu, Rah? Leo bertanya kepada adik sepupunya tersebut. Aura melepas pelukannya dari Rania, lalu melihat ke arah Leo. Enggak, Bang. Kebetulan tadi Bang Bayu di rumah Kak Nia, jadi aku minta anterin ke sini. Apa? Jadi kamu ke rumah orang tua Kak Nia? Kenapa nggak langsung ke rumah Abang? Terus, kenapa Bayu tahu kalau kami di sini? Leo masih penasaran. Ia bertanya panjang lebar. Aku pengen ketemu Kak Nia. Aku juga tahu Abang di sini dari orang tua Kak Nia. Leo sangat heran melihat adik sepupunya yang memilih berkunjung ke rumah Rania daripada tempat tinggal paman kandungnya sendiri. Namun dari kejadian ini, Leo mengambil kesimpulan kalau Rania mampu merebut hati banyak orang. Ia pun bangga dengan hal itu. Kini, Aura di rumah Leo. Rania juga turut pulang ke rumah sang suami untuk mencegah kecurigaan Aura. Ia tidak ingin jika adik sepupu suaminya tersebut mengetahui pernikahan mereka pernah dalam masalah. Pak Zainal dan Bu Mai sangat bangga melihat sikap dan pengertian Rania. Leo juga makin kagum dan terpesona menyaksikan kedekatan Rania dan Aura. Kedua wanita itu sangat serius membahas tentang sekolah yang telah Aura pilih. Aura mengaku bahagia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang karena dirinya memiliki sahabat di sana. Mereka saling mengenal melalui sosial media. Aura pun menceritakan kalau dirinya sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan bersekolah di kota kelahiran ibunya. Kenapa memilih sekolah di sini? Tanya Leo kepada Aura. Mau ikut jejak mama, Bang. Aura memberikan jawaban sambil menunjukkan deretan gigi putihnya. Pak Zainal dan Bu Mai menggeleng mendengar jawaban keponakan mereka tersebut. Bagi kedua orang tua itu, Aura gadis yang masih polos dan lucu. Mereka pun meminta agar Aura menginap, tetapi gadis itu menolak dengan alasan ingin tidur bersama neneknya. Setelah puas berbincang dengan keluarga dari pihak ibunya, Aura pun berpamitan pulang. Gadis itu berjanji akan sering bermain ke rumah pamannya tersebut. Ia mengaku masih ingin bercerita lebih banyak lagi dengan Rania. Pak Zainal akhirnya meminta sopir untuk mengantarkan Aura.
Kita istirahat yuk sayang. Ini udah malam. Ajak Leo setelah Aura pergi. Saat ini kedua insan itu masih di teras. Tapi aku malu sama papi dan mami. Kenapa harus malu? Aku kan tinggal di rumah papa dan mama. Rania mengingat dirinya yang masih enggan jika diajak sang suami pulang ke rumah mertua. Justru papi dan mami akan senang kalau kamu tidur di rumah ini. Ayo sayang. Leo pun menggenggam tangan Rania. Lalu mereka memasuki rumah dan menuju kamar. Malam ini, Leo dan Rania sangat bahagia. Suami istri tersebut kembali merasakan kemesraan layaknya pasangan yang baru jatuh cinta. Dua insan itu telah lupa dengan masalah yang pernah membuat mereka hampir berpisah. Apakah Rania akan benar-benar kembali pulang ke rumah suaminya?